Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik oleh Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 membuat semua jajahan Jepang diambil alih oleh Sekutu termasuk Indonesia. Penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan oleh Komando Asia Tenggara atau Southeast Asia Command atau SEAC yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Berikut adalah videonya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, SEAC membentuk komando khusus yaitu Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Cyril Philip Christensen. Tugas dari AFNI di Indonesia antara lain menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu, melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya, menjaga keamanan dan ketertiban atau law and order, menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan Sekutu datang ke Indonesia. Akan tetapi, kedatangan Sekutu tersebut diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pasukan Sekutu tersebut mendarat di Tanjung Priok dengan kapal Cumberland yang dipimpin oleh W.R. Petersen. Bukti kalau Sekutu diboncengi Nica yaitu dalam kapal itu terdapat pasukan Nica yang dipimpin oleh Van der Plas, wakil dari Van Mook atau pemimpin Nica. Keadaan bertambah buruk setelah Nica mempersenjatai Kenil dan bersama anggota Kenil membuat kerusuhan di berbagai daerah. Karena mengetahui tujuan kedatangan Nica, maka muncullah perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya di Surabaya, Bandung, dan di Medan. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini bermula dari kedatangan Sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Malabi yang ingin melucuti senjata. Semboyan dalam bahasa Inggris yang tertulis di papan besar itu menolak kedatangan pasukan asing di bumi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo mencela pasukan Malabi dengan terang-terangan mengambil dan merampas. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di gedung Bank Internasio di Jembatan Merah yang menewaskan Brigjen Malabi. Kejadian ini membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan diri selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945. Akan tetapi, ultimatum tersebut tidak diindahkan rakyat Surabaya. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo, Sungkono, dan Bung Tomo, rakyat Surabaya melawan gempuran tentara Sekutu dari darat, udara, maupun laut. Dapat diredakan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan Sekutu untuk menyelesaikan persengketaan antara pemuda. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini bermula saat Sekutu mengultimatum untuk mengosongkan Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum yang sama pada tanggal 23 Maret 1946. Serta TNI. Sementara api masih membakar kota. Atas perintah dari pusat, maka pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946, para pejuang meninggalkan Bandung. Sebelum meninggalkan Bandung, para pejuang menyerang Sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung. Lewat cara bergerilya.
Istilah atau sebutan Bandung Lautan Api pada peristiwa ini muncul di Harian Suara Merdeka pada tanggal 26 Maret 1946. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Aji Bastaman menyaksikan dari Bukit Gunung Letik di daerah Garut. Dari puncak tersebut, Aji Bastaman melihat Bandung memerah mulai dari Ciracas sampai ke Cimidi. Begitu ia tiba di Tasikmalaya, Aji Bastaman dengan penuh semangat segera menuliskan berita mengenai peristiwa ini serta memberinya judul Bandung Jadi Lautan Api. Akan tetapi kurangnya ruang untuk tulisan judulnya membuat ia harus membuat judulnya jadi lebih pendek, yaitu menjadi Bandung Lautan Api. 3. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi setelah adanya insiden pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden bencana itu sekaligus menandai dimulainya pertempuran Medan Area. Saat itu, seorang penghuni hotel atau pasukan Nica merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Orang bagian besar adalah orang-orang Nica. Kejadian ini membuat rakyat Medan bergerak untuk melawan tentara sekutu pimpinan Brigjen Ted Kelly. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Pada tanggal 1 Desember 1945, Afney memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. agar menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Usaha yang sedemikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.I. Gali terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak saat itu pula, pasukan sekutu dan Nica memulai aksi-aksi teror di kota Medan. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu dan Nica melakukan penyerangan secara besar-besaran sehingga Medan dapat dikuasai sekutu dan Nica. Pemuda, patroli-patroli Inggris keluar kota tidak pernah merasa aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih.